Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pandita Waga, kelompok bait tentang orang bijaksana. Bait 80. Udakang hinayanti netika usukara namayanti tejanang darung namayanti tancaka addanang damayanti pandita. Bait 80 artinya: pembuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 80 Pandita Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Samanera Pandita. Pandita adalah seorang putra orang kaya di Sawathi. Ia menjadi seorang samanera pada saat berusia 7 tahun. Pada hari ke-8 setelah menjadi samanera, ia pergi mengikuti Sariputta Thera berpindah patah. Ia melihat beberapa petani mengairi ladangnya dan bertanya kepada Yang Arya Sariputta Thera, "Dapatkah air yang tanpa kesadaran dibimbing ke tempat yang seseorang kehendaki?" Sang Thera menjawab, "Ya, air dapat dibimbing kemanapun yang dikehendaki seseorang."
Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Samanera melihat beberapa pembuat anak panah memanasi panah mereka dengan api dan meluruskannya. Selanjutnya, ia melewati beberapa tukang kayu sedang memotong, menggergaji, dan menghaluskan kayu untuk dibuat roda kereta. Kemudian ia merenung, jika air yang tidak memiliki kesadaran dapat diarahkan kemanapun yang seseorang inginkan, jika bambu yang bengkok yang tanpa kesadaran dapat diluruskan, dan jika kayu yang tanpa kesadaran dapat dibuat sesuatu yang berguna, mengapa saya tidak dapat menjinakkan pikiranku, melatih meditasi ketenangan dan pandangan terang? Kemudian, ia memohon izin kepada Yang Arya Sariputta untuk kembali ke kamarnya di wihara. Di sana ia bersemangat dan rajin melatih meditasi, menggunakan tubuh jasmani sebagai objek perenungan. Saka dan para dewa membantu pelaksanaan meditasinya dengan cara menjaga kesunyian suasana wihara dan sekitarnya. Sebelum waktu makan tiba, Samanera Pandita mencapai tingkat kesucian anagami. Waktu itu, Yang Arya Sariputta membawakan makanan untuk Samanera. Sang Buddha melihat dengan kemampuan batin luar biasanya bahwa Samanera Pandita telah mencapai tingkat kesucian anagami. Dan jika ia meneruskan melaksanakan meditasi, maka tidak lama lagi mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha memutuskan untuk mencegah Sariputta memasuki kamar Samanera. Sang Buddha berdiri di muka pintu kamar Samanera dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sariputta Thera. Ketika percakapan berlangsung di tempat itu, Samanera mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi, Samanera mencapai tingkat kesucian arahat pada hari ke-8 setelah ia menjadi Samanera. Berkenaan dengan hal itu, Sang Buddha berkata kepada para biku di wihara, ketika seseorang dengan sungguh-sungguh melaksanakan dhamma, Saka dan para dewa akan melindunginya dan menjadi pelindung. Saya sendiri mencegah Sariputta masuk di muka pintu kamar, sehingga Samanera Pandita tidak terganggu. Samanera setelah melihat petani mengairi ladangnya, pembuat anak panah meluruskan panah-panah mereka, dan tukang kayu membuat roda kereta, mengendalikan pikirannya dan melaksanakan dhamma. Ia sekarang telah menjadi seorang arahat. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 80 berikut ini. Pembuat saluran air mengalirkan air. Tukang panah meluruskan anak panah. Tukang kayu melengkungkan kayu. Orang bijaksana mengendalikan dirinya. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaṃ